Selamat datang kembali di video saya di Ilyas Nurseri. Pada pertemuan kali ini saya akan sedikit sharing, saya ingin sedikit berbagi kegiatan rutinitas di kebun saya. Khususnya hari ini saya akan memberikan nutrisi atau pemupukan untuk aglonema jenis koleksian. Karena udah waktunya untuk pemupukan dan memberi nutrisi untuk tanaman-tanaman. Karena udah hampir 20 hari lebih saya nggak memupuk karena cuaca yang kurang bagus, karena hampir setiap hari lah hujan terus, entah itu pagi atau sore, makanya waktunya itu kurang tepat gitu. Nah, untuk hari ini alhamdulillah cerah. Udah saatnya kita kembali memanjakan aglo-aglo saya di sini untuk pertumbuhannya untuk semakin bagus. Di sini saya ingin sedikit membeberkan apa sih nutrisi yang saya pakai di sini. Di sini saya ada pakai pupuk itu ada 4 bahan. Dan satunya itu ada antrakol itu untuk anti jamur. Kenapa saya gabung? Karena sesuai pengalaman aja lah dari dulu. Jadi untuk masalah teman-teman, kok berani mas digabung? Nah ini udah pengalaman saya udah dari dulu seperti ini. Kalau masalah entah itu timbul masalah atau tidak, alhamdulillah sejauh ini sih aman-aman aja. Jadi untuk teman-teman mau dicoba digabung dengan pupuk silakan, atau untuk punya pengalaman sendiri kalau misalkan digabung bermasalah silakan jangan digunakan. Tapi yang saya gunakan ini seperti ini. Jadi ada 5 komposisi termasuk pupukin anti jamur ini. Jadi yang saya gunakan ini pupuknya itu ada 4. Yang pertama itu ada tonik. Fungsinya itu biasanya untuk menumbuhkan akar atau perangsang akar. Lalu ada vitamin B1 untuk anti stres. Nah ini juga B1, karena kenapa saya gunakan 2, emang udah pengalaman udah dari dulu gitu, karena di sini juga ada perangsang akar dan juga anti stres. Dan ini adalah pupuk utama saya, pupuk Jack Pro. Nah pupuk Jack Pro ini menurut saya pribadi agak sedikit jarang gitu, karena ini juga saya dulu dapatnya di kebun anggrek, petani anggrek. Nah ini masih sisahan, makanya saya pakai ini. Ini adalah pupuk Jack Pro khusus untuk pertumbuhan aja. Karena pupuk Jack Pro ini terbagi ada 2, untuk pertumbuhan sama pembungaan. Nah, untuk yang pertumbuhan ini kemasannya itu warnanya biru. Jadi saya pakainya untuk ini. Untuk takarannya saya pakai spray 7 liter. Spray 7 liter. Spray 7 liter untuk takarannya itu di pupuk Jack Pro bisa 1 sendok makan, bisa full atau bisa standar aja, itu tergantung teman-teman. Tapi untuk sekarang saya pakainya untuk 1 sendok makan, itu tidak full. Nah untuk B1 quicknya ini saya pakai tutup botolnya itu yang ininya teman-teman. Nah ini tutup botol yang satu tutup botol ini untuk 7 liter. Lalu atoniknya seperti itu sama, tutup botol seperti ini, dan B1-nya seperti ini. Lalu untuk antrakol, nah untuk antrakol ini saya biasanya kalau misalkan musim kemarau 1 sendok makan full tinggi. Tapi untuk khususnya musim hujan yang curah hujannya tinggi banget itu saya sampai bisa 2 atau 3 sendok makan full. Karena apa? Supaya aglo saya di sini sedikit agak mempunyai kekebalan lah, karena sudah dilindungi antrakol ini anti jamur. Tapi bukan untuk kemungkinan, walaupun kita sudah pakai ini, untuk busuk daun itu masih tetap ada. Makanya saya biasanya itu rata-rata itu saya pakai 2 sendok aja. Untuk pencampurannya nanti kita saksikan bersama-sama. Waktunya kita mencampur apa yang saya gunakan di sini. Nah ini untuk antrakolnya. Antrakol itu boleh munjung seperti ini atau penuh lah istilahnya. Saya pakai 2 sendok. 2 sendok ya. Antrakol. Nah ini untuk pupuk utamanya. Ini adalah Jack Pro. Jack Pro ini bentuknya seperti garam, NPK juga sama. Nah tuh warna biru. 1 sendok aja. Lalu B1 Quick Plus 1 tutup ini. Tutup.
Nah ini atonik. Atoniknya saya tutup. Nah ini B1-nya. B1 sebenarnya misalkan salah satunya nggak ada itu nggak apa-apa, cuman saya biasanya pakainya 2. Oke, nanti langsung kita campurin air sebanyak 7 liter. Oke teman-teman, langsung aja kita isi airnya sebanyak kapasitas spray ini, sebanyak 7 liter. Karena tadi udah 5 bahan kita udah sudah campur. Nanti langsung kita aplikasi aja. Oke. Oke. Ini untuk 7 liternya tuh. Ini boleh 7 liter pas atau boleh lebih sedikit nggak masalah. Karena emang kapasitas ininya kan 7 liter, tapi saya biasanya sih sampai full nggak masalah. Oke. Waktunya kita penyemprotan di agro collection saya. Nah, penyemprotan ini saya pribadi biasanya itu di bawah daun. Karena apa? Misalkan pagi itu stomata di bawah daun itu lagi sedang terbuka. Nah, makanya ketika kita semprotin di bawah daun itu untuk penyerapan nutrisinya itu lebih cepat teman-teman dibanding di atas daun. Nah, langsung aja. Ya, nah ini contohnya ketika ketika saya pakai antrakolnya itu tebal tuh. Nah ini contohnya tuh jelas banget, dia lebih nyata gitu setelah kita semprotin atas daun, bawah semprot seperti biasa aja, bawah daun. Yang penting sampai rata, atas bawah boleh. Sebenarnya kalau nyemprot dari bawah juga pasti yang atas juga tetap kena teman-teman. Semprotnya biasa aja seperti biasa, yang penting rata aja. Karena di sini saya jujur pribadi lebih suka aglo yang punya bercak-bercak putih dibandingkan aglo yang mulus. Karena untuk proteksi tanaman itu sendiri itu lebih bagus dibanding yang aglonya itu mulus-mulus. Karena lebih baik jelek di penampilan warna atau corak seperti ini dibanding aglo mulus tapi di dalamnya itu udah sakit gitu, jadi kurang bagus juga. Mendingan seperti ini dia bercak-bercak antrakol atau detin, yang penting dia bisa pertumbuhannya lebih bagus. Ya kalau pameran biasanya ketika kita semprot begini kan dia ada bercak. Nah biasanya itu kita ada pakai pengkilat daun. Nah untuk teman-teman yang masih belum tahu itu, Mas berapa lama sih untuk menumbuhin daun itu? Untuk aglo yang sehat itu sekitar 1 bulan itu 1 daun. Dan untuk yang super bagus biasanya itu 2 bulan. 2 bulan itu udah mau ke 3 daun teman-teman. Itu tergantung perawatan. Karena di sini alhamdulillahnya itu sinar matahari itu benar-benar full dari pagi sampai sore itu alhamdulillah dapat terus. Dan angin di sini itu alhamdulillah bagus juga. Jadi untuk faktor pendorong lain di tanaman itu sendiri sudah sangat-sangat mendukung. Tinggal bagaimana teman-teman mempelajarinya. Entah itu penambahan medianya juga harus bagus atau seperti apa, itu harus teman-teman pikirin juga. Karena menurut saya yang kata aglo yang
ditaruh di teras rumah itu yang misalkan, Mas saya kan medianya udah bagus, pupuknya bagus, tapi penempatannya itu di teras rumah itu masih kurang bagus menurut saya. Karena agro lebih bagus itu jangan sering dipindah-pindah, biarin aja gitu di sini aja. Biasanya juga 1 jam langsung kering sih nanti. 1 jam kering langsung kelihatan corak-corak putihnya. Kalau ada yang nanya, Mas medianya kenapa nggak diituin, nggak dipupuk? Sebenarnya ketika kita melakukan pemupukan seperti ini, pasti kan ada namanya air itu netes ke medianya sih. Sebenarnya nggak apa-apa untuk nggak disiram, tapi saya juga kadang biasanya seperti ini. Yang penting itu, yang penting dan paling utama itu daunnya teman-teman. Karena kan ini namanya pemupukan lewat daun. Media nggak apa-apa, tapi karena kalau lebih media kan lebih boros, mendingan kita ini aja di daunnya aja tuh. Nanti juga dengan sendirinya kan air turun. Nah, untuk waktu yang pas itu, saya pribadi yang pernah baca itu pada umumnya itu di pagi hari jam 7 sampai jam 10. Karena itu lagi bagus-bagusnya itu pertumbuhan tanaman, karena pemata itu juga di bagian bawah daun. Jadi misalkan teman-teman, Mas saya nggak bisa kalau pagi kerja ada urusan atau malam, sebenarnya nggak apa-apa, cuman agak sedikit kurang bagus lah pertumbuhan dibandingkan kita nyemprot itu di pagi hari. Ya, tapi nggak apa-apa ya, tetap kan kita tujuannya juga memberikan, mungkin agak sedikit lambat aja gitu penyerapan nutrisinya di sana, nggak apa-apa kok. Nah kalau pupuk ini biasanya itu jangka waktu saya antara 2 minggu atau per 20 hari. Kalau misalkan telat gimana Mas? Telat juga sebenarnya nggak apa-apa, asalkan medianya bagus. Nah, kan apa, seperti biasa misalkan kita ganti media atau repotting, itu kan ada penambahan karena pupuk di media itu yang butiran. Nah itu sebagai cadangan ketika kita telat pemberian nutrisi di daun, itu pupuk, ada cadangan makanan lah di akar. Jadi ketika nutrisi di daun agak telat, dia masih punya cadangan makanan di dalam media. Bukan semua saya urus dari kecil, tapi sebagian saya dapat juga kondisi juga besar, jadi tinggal terusin aja.
Nah, untuk teman-teman misalkan biasanya ini 7 liter ini biasa itu kurang lebih untuk 500 tanaman lebih lah. 500 sampai 600 tergantung kita intensitas penyemprotannya. Ketika kita nyemprotnya manteng seperti ini atau diam seperti ini mungkin sekitar 500-an. Tapi kalau misalkan kita spray tipis-tipis itu lebih banyak lagi. Tapi saya biasanya itu semprotnya itu agak lama di tanamannya itu, karena di sini kan juga agak lumayan banyak. Jadi nggak apa-apa kita refill ulang. Ya sekiranya aja lah, jangan banyak-banyak. Misalkan Mas di rumah saya tanaman itu nggak banyak, kalau pakai 1 liter gimana? Nah itu sekiranya aja, misalkan 7 liternya aja 1 sendok makan, nah paling nggak ya seujung sendok lah. Ya tinggal perbandingannya aja dimainin. Yang penting jangan berpatokan seperti saya tadi, karena kan di sini kan saya aglonya itu harus perawatannya itu agak banyak. Jadi wajar kalau misalkan apa ininya itu kapasitasnya juga harus banyak kita ini. Saya jujur lebih seneng aglo yang seperti ini teman-teman, ibaratnya banyak corak-corak putih, entah itu detin atau antrakol, karena lebih enak aja itu dilihatnya dibanding yang aglo yang mulus-mulus. Nah teman-teman yang sudah menyaksikan, ini adalah sekilas kegiatan hari ini untuk pemupukan aglonema jenis koleksian. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Jangan patah semangat ketika tanaman itu tumbuhnya kurang bagus. Coba kita cari tahu lebih dalam apa sih penyebabnya. Entah itu busuk batang atau daun lonyot. Nah, kita harus terus cari tahu apa penyebabnya. Dan jangan lupa teman-teman, ketika kita habis nyemprot, alangkah baiknya itu kita cuci tangan gitu teman-teman, untuk menghindari residu yang tidak kita inginkan, entah itu keracunan atau lainnya. Oke, sampai ketemu di lain video. Saksikan terus video selanjutnya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.